Setelah menikahi istri kedua yang jauh lebih muda, hidup Pak Damar berubah drastis. Usahanya makin laris, rumah tangganya terlihat harmonis. Di luar, tapi warga desa mulai membicarakan keanehan demi keanehan. Istri tua mendadak bisu, anak tirinya kesurupan tiap malam, dan aroma menyan dari rumah Pak Damar tak pernah berhenti. Konon, istri muda itu memakai pelet dari dukun Gunung Kawi, tapi bukan pelet biasa. Ada syarat, ada tumbal, dan yang paling menyeramkan, katanya, pelet itu harus terus diberi makan darah segar. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Hujan gerimis sejak sore, jalanan becek dan gelap, apalagi ke arah rumah tua di pinggir desa. Jalan itu sempit, jarang dilewati kendaraan, dan diapit pohon bambu yang tinggi menjulang. Angin semilir bawa suara dedaunan yang saling bergesekan. Kadang terdengar seperti bisikan pelan. Truk pindahan berhenti pas di depan gerbang rumah yang udah dipenuhi lumut dan cat yang mengelupas. Dari kejauhan, rumah itu kayak bayangan gelap dengan atap yang sedikit miring, angker. Tapi itulah rumah lama, milik orang tua Pak Damar yang sekarang akan ditempati lagi setelah kosong hampir 10 tahun. Lampu truk masih menyala, menyinari halaman depan yang ditumbuhi ilalang liar. Pohon jambu yang dulu katanya ditanam sendiri oleh mendiang ibu Pak Damar kini meranggas. Daunnya hampir habis, hanya tinggal batang melengkung ke arah jendela kamar depan. Jendela itu terbuka sedikit, padahal belum ada yang masuk ke dalam. Dari dalam rumah, terdengar suara perempuan muda, lembut tapi datar. "Mas, itu lemari, tolong geser dikit. Jangan nutupin cermin." Suaranya menggema karena rumah itu masih kosong. Hanya berisi beberapa perabot lama yang dibawa dari rumah sebelumnya. Dia Lestari, istri kedua Pak Damar, umurnya jauh lebih muda, paling baru 20-an. Wajahnya cantik banget, putih mulus, dagu, runcing, hidung kecil, dan rambut panjang sampai punggung. Senyumnya manis, tapi entah kenapa, orang desa sering bilang, cantiknya nggak wajar. Waktu matanya kayak nggak ikut tersenyum. Hampa. Lestari baru beberapa bulan jadi istri Pak Damar. Pernikahannya mendadak, tanpa kabar. Padahal sebelumnya Pak Damar dikenal sebagai suami setia. Istrinya Bu Sumi, perempuan sederhana yang udah nemenin dia dari nol. Tapi sejak hadirnya Lestari, semuanya berubah. Pak Damar mendadak kaya. Usaha warung sembakonya yang dulunya sepi, sekarang laris manis. Bahkan udah bisa buka cabang di pasar kota. Uangnya ngalir terus, padahal enggak ada yang tahu dia dapat modal dari mana. Warga sempat curiga, tapi nggak ada bukti. Hanya bisik-bisik. Katanya, Lestari bawa berkah, tapi sebagian lain bilang, bukan berkah, tapi jin yang bikin makin aneh. Sejak nikah lagi, Pak Damar jarang keluar rumah. Dulu tiap pagi suka duduk di teras, ngopi sambil nyapa tetangga. Sekarang, wajahnya hampir nggak pernah kelihatan. Kalaupun keluar, dia lebih sering diam, sinis, dan matanya kosong. Kadang merah, kayak kurang tidur, atau habis nangis. Sementara Bu Sumi, istri pertama yang gak pernah diajak pindah, dia tetap tinggal di rumah lamanya yang sekarang udah dikontrakan ke orang lain. Kata beberapa tetangga yang masih sering jenguk, Bu Sumi sekarang pendiam, kayak kehilangan semangat hidup. Ada juga yang bilang, dia kadang ngomong sendiri, nyebut-nyebut nama Lestari sambil nangis. Tapi semua cuma cerita, gak ada yang bener-bener tahu apa yang terjadi. Dan sekarang, Pak Damar dan Lestari pindah ke rumah tua ini. Rumah besar peninggalan orang tua Pak Damar. Lokasinya agak masuk ke dalam, dekat kebun bambu dan sungai kecil yang katanya angker. Banyak kejadian aneh di rumah itu dulu, termasuk kematian adik kandung Pak Damar yang misterius. Dulu, adiknya ditemukan meninggal di dapur, katanya jatuh ke sumur belakang. Tapi yang aneh, badannya ditemukan di lantai dapur, sementara kepalanya mengambang di ember cuci piring. Polisi bilang kecelakaan, tapi warga tahu malam sebelum itu, ada suara gamelan dan tangisan dari rumah itu. Tapi nggak ada yang berani nyelidikin. Dan sekarang rumah itu dihuni lagi sama orang yang katanya lagi di bawah pengaruh sesuatu. Dan istri barunya, yang bahkan warga nggak tahu asal-usulnya. Malam itu, rumah langsung dipenuhi aktivitas. Tukang angkut barang naik turun bawa kasur, meja, lemari, karung-karung pakaian. Tapi nggak ada suara tawa. Gak ada obrolan akrab, semua orang kerja dalam diam, bahkan tukang pindahan pun kelihatan gelisah. Beberapa dari mereka sempat saling pandang waktu masukin barang ke kamar belakang. Di pojokan kamar itu, mereka bilang ada hawa dingin yang aneh. Satu dari mereka bahkan bilang dia lihat bayangan berdiri di dekat lemari kosong. Tapi pas nengok, kosong.
Malam makin larut, gerimis berubah jadi hujan deras. Truk pindahan udah pergi, tinggal suara hujan dan sesekali petir menyambar. Pak Damar dan Lestari masuk ke kamar depan. Lampunya remang, kasur sudah digelar. Dimai, kecil. Ada semangkuk bunga melati dan dupa yang masih menyala. Asapnya tipis, melingkar naik ke langit-langit kamar. Aroma wangi tapi nusuk. Lestari duduk di kasur. Pandangannya lurus ke arah cermin besar yang menghadap jendela. Cermin itu tua, bingkainya kayu jati, tapi sudah sedikit retak. Dia bicara pelan, kayak berbisik. Tempatnya masih sama ya, nggak banyak berubah. Pak Damar hanya mengangguk. Suaranya pelan, berat. Ya, cuma sekarang kita yang tinggal di sini. Lestari mengelus rambutnya sendiri, lalu menoleh pelan ke arah suaminya. Kalau malam, jangan tutup jendela ini, biar mereka bisa lihat kita. Pak Damar kaget. Siapa? Lestari tersenyum tipis. Senyum yang aneh, yang jagain rumah ini. Di luar, hujan makin deras. Angin bertiup kencang, membuat pohon jambu di depan rumah berderit-derit. Seperti digerakkan sesuatu, tirai jendela kamar depan berkibar pelan. Dan di balik cermin itu, entah hanya ilusi atau bukan, ada bayangan hitam lewat cepat di belakang. Lestari. Beberapa warga yang tinggal tak jauh dari rumah itu mengaku mendengar suara aneh malam itu. Ada yang bilang kayak suara gamelan dari kejauhan. Ada juga yang bilang dia dengar suara perempuan nyanyi, tapi bukan lagu biasa. Melengking, pelan, dan diakhiri suara tertawa kecil. Suara itu datang dari arah rumah tua, rumah Pak Damar yang kini ditempati kembali setelah 10 tahun kosong. Dan sejak malam itu, satu persatu keanehan mulai terasa. Mulai dari ayam-ayam warga yang hilang tanpa jejak, kucing peliharaan yang ditemukan mati dengan mata melotot, sampai anak kecil yang tiba-tiba kesurupan pas main layangan dekat rumah itu. Tapi semua itu baru awal. Awal dari cerita yang jauh lebih gelap, karena rumah itu memang seharusnya tetap kosong. Warga desa sebenarnya nggak pernah berani bicara langsung soal Lestari. Mereka cuma berani bisik-bisik di warung kopi, sambil matanya sesekali melirik ke arah jalan kecil menuju rumah Pak Damar. Di antara suara sendok yang mengaduk gelas dan bau gorengan yang belum diangkat dari penggorengan, satu kalimat yang sering diucap berulang-ulang adalah, "Cantiknya tuh bikin merinding." Bukan cantik biasa, bukan yang bikin jatuh cinta, tapi cantik yang bikin orang pengen mundur. Wajahnya terlalu mulus, terlalu putih, terlalu tenang. Dan kalau dipandangi terlalu lama, katanya matanya bisa berubah bentuk. Kade Ang, besar sebelah, kadang kayak bolong, nggak punya bola mata. Bahkan ada yang bilang, dia pernah lihat mata Lestari kayak mata kucing, menyala dalam gelap, dan bentuknya lonjong menyipit. Tapi itu hanya dilihat sekilas, nggak ada yang berani memastikan dia kayak bukan manusia biasa. Begitu kata Bu Warti, tetangga yang rumahnya persis seberang. Bu Warti yang dulunya suka ngerumpi di teras, sekarang lebih sering nutup pintu. Lebih tiap lewat depan rumahnya, rasanya kayak ada yang ngawasin dari balik tirai. Katanya pelan suatu malam di pos ronda, Lestari memang punya kebiasaan aneh. Tiap sore sekitar jam 5, dia keluar rumah pakai daster putih panjang. Rambutnya selalu digerai, lurus dan panjang sampai pinggang. Di tangannya ada botol kecil semprotan isi air bunga melati. Dia jalan pelan mengelilingi halaman rumah sambil menyemprotkan cairan itu ke tanah dan beta-beta kecil di pinggiran pagar. Kadang dia sambil komat kamit, suaranya pelan banget, tapi gerakan bibirnya jelas, seolah lagi nyebut nama-nama atau mantra yang panjang. Anehnya, nggak ada tanaman bunga di halaman rumah itu. Nggak ada pot, nggak ada rumput, cuma tanah keras dan ilalang liar. Tapi tiap sahur, bau melati dan kemenyan tercium dari dalam rumah. Wangi yang manis tapi menyengat. Warga sekitar yang buka jendela bisa nyium aromanya jelas, terutama kalau angin sore kencang. Beberapa orang pernah ngintip dari pagar belakang yang menghadap ke kebun bambu. Kebun itu sebenarnya nggak asing. Anak-anak sering main di sana karena banyak pohon pisang liar dan semak-semak yang bisa buat ngumpet. Tapi sejak Pak Damar dan Lestari pindah, anak-anak jarang ke sana lagi. Mereka bilang pernah lihat Lestari berdiri di belakang dapur, di bawah pohon pisang yang daunnya kering. Diam, nggak bergerak. Matanya terbuka lebar, mandang ke langit yang udah mulai gelap. Tangan kirinya megang kepala ayam hidup yang masih menggelepar, dan tangan kanannya megang pisau kecil. Bukan pisau dapur, tapi pisau tipis panjang, kayak belati. Waktu itu ada 3 anak kecil main petak umpet di situ Joko. Amin dan Tegar mereka diam di balik semak dan gak berani keluar. Suasana sore itu aneh hening banget. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara burung, cuma suara napas mereka yang makin kenceng karena takut. Dan tiba-tiba, cek suara ayam disembelih. Darahnya muncrat ke tanah. Tapi bukan itu yang bikin mereka lari tunggang langgang. Mereka lari karena ngelihat mata Lestari nyala merah. Beneran merah,
terang kayak bara api, dan dia tersenyum. Senyum tipis sambil terus mandang langit, seolah dia sedang bicara dengan sesuatu yang gak kelihatan. Malam itu Joko langsung demam. 3 hari 3 malam badannya panas. Ibunya cerita kalau Joko ngigau, nyebut-nyebut nama Mbok Ayu berulang kali. Waktu ditanya siapa itu, Joko cuma bilang, yang tinggal di rambut Mbak Lestari. Dia minta main. Warga makin yakin ada yang gak beres. Tapi siapa yang berani ngomong langsung ke Pak Damar? Dia sekarang bukan orang sembarangan. Usahanya besar, uangnya banyak, bahkan bisa bantu bangun ulang musala di kampung sebelah. Tapi orang juga tahu, setelah kaya, dia berubah jadi pemarah, sinis, dan jarang keluar rumah. Beberapa perempuan tua di desa mulai membicarakan satu nama Mak Darmi, dukun tua yang tinggal di ujung barat desa, dekat kuburan lama. Katanya kalau ada yang tahu soal pelet atau susuk, Mak Darmi lah orangnya. Dan memang, suatu siang, 2 ibu-ibu datang ke rumah Mak Darmi bawa foto Lestari yang mereka ambil diam-diam dari jauh. Mak Darmi cuma lihat sekali, lalu ngeluarin asap dari mulutnya. Perempuan ini nggak jalan sendiri, katanya pelan. Ada yang ikut, tapi bukan makhluk. Kecil, dia besar. Hitam, matanya nyala. Salah satu ibu itu bertanya, "Itu apa, Mak?" Mak Darmi nggak langsung jawab. Dia cuma menatap asap dupa di pojok rumahnya lalu bergiumom. Pelet pengikat darah. Sekali kena bukan cuma cinta yang diambil, tapi hidupnya juga ikut habis. Pelan-pelan, cerita itu nyebar cepat. Tapi seperti biasa, cuma berani dibicarakan di balik pintu. Nggak ada yang berani menegur langsung. Termasuk waktu Lestari beli bunga 7 rupa dan minyak wangi dari pasar dukun di kota. Padahal semua orang tahu, bahan itu biasanya dipakai untuk ritual. Tapi siapa yang berani tanya? Setiap malam Jumat, rumah itu selalu gelap. Tapi bau kemenyan makin kuat. Kadang terdengar suara gamelan samar, nggak keras, cuma kayak bayangan suara dari jauh. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, gamelannya nggak pernah berhenti sampai subuh. Satu kali, Bu Ratmi, tetangga yang rumahnya seblok, keluar malam buat buang air karena WC-nya rusak. Pas jalan ke belakang, dia lihat bayangan perempuan berdiri di halaman rumah Pak Damar. Rambutnya panjang, dasternya putih, dan dia sedang mengelus kepala seekor kambing kecil. Anehnya, kambing itu diam, nggak bersuara sama sekali. Bu Ratmi buru-buru masuk, tapi sebelum dia nutup pintu, dia sempat dengar suara pelan dari arah pagar rumah Lestari. Kalau mau lihat, jangan dari belakang. Suaranya datar, enggak, tapi jelas banget, kayak suara yang langsung muncul di telinga. Malam itu Bu Ratmi nggak bisa tidur. Dia demam ringan, dan katanya pas tidur dia mimpi didatangi perempuan berambut panjang yang duduk di atas genteng, sambil nyisir rambut pakai sisir emas. Mimpinya terasa nyata, dan perempuan itu bilang satu kalimat sebelum menghilang, "Kalau suamimu dibawa, jangan salahkan aku." Cerita makin lama makin serem. Warga mulai waspada, tapi juga ketakutan. Apalagi setelah salah satu ibu-ibu yang baru pertama kali lihat Lestari di warung, langsung jatuh pingsan. Katanya, pas Lestari nengok dan senyum, dia lihat wajah yang lain di balik kulit cantiknya, wajah tua keriput dengan mata melotot. Sejak itu, nggak ada lagi yang berani pandang wajah Lestari lama-lama. Bahkan anak-anak kecil pun sekarang menghindar kalau lihat daster putih berkibar di halaman sore-sore. Mereka lebih milih muter jauh kalau lewat depan rumah Pak Damar. Karena semua orang di desa itu tahu, walaupun senyumnya manis tapi kantik niat. Lestari bukan buat dinikmati melainkan untuk ditakuti. Sejak Lestari tinggal di rumah itu, suasana kampung Rasa Mukti mulai berubah. Dulu, malam-malam terasa tenang, cuma suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing. Tapi sekarang, tiap malam Jumat, hawa aneh terasa. Angin suka tiba-tiba dingin banget, kayak abis hujan padahal langit cerah. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, bau-bau nggak biasa mulai tercium. Kadang bau daging mentah kayak dari tukang sate yang belum dicuci. Kadang bau kemenyan tajam yang nyelekit hidung. Tapi yang paling bikin mual, bau itu sering bercampur dengan aroma melati, segar dan amis darah. Anehnya, baunya cuma muncul malam-malam dan cuma di sekitar rumah Pak Damar, rumah yang katanya sekarang udah keramat. Pak Karno, salah satu warga yang kebagian ronda keliling tiap malam Jumat, pernah ngalamin kejadian yang gak bisa dia lupakan. Waktu itu, sekitar jam setengah 12 malam, dia lagi duduk di pos ronda dekat pertigaan. Udara mulai dingin, dan langit mendung, tapi belum hujan. Awalnya biasa aja, cuma ada suara kodok di sawah sama suara serangga. Tapi tiba-tiba, dari arah rumah Pak Damar, dia dengar suara aneh. Bukan suara musik atau suara orang ngobrol, tapi suara tangisan. Suara anak kecil, lirih banget, kayak lagi sembunyi di kolong ranjang dan takut banget. Suaranya bikin merinding, bukan karena sedih, tapi karena tangisan itu kayak bukan tangisan manusia.
Pak Karno berdiri, ngeliatin rumah Pak Damar dari jauh. Rumah itu kelihatan gelap, tapi ada cahaya samar dari balik jendela, kayak lampu minyak. Dia maju pelen-pelen sampai ke pagar rumah. Suara tangis masih ada, tapi begitu dia nginjak tanah dekat pagar, suara itu langsung hilang. Bener-bener sunyi, bahkan jangkrik pun gak bersuara. Deg-degan, Pak Karno ngelangkah mundur, tapi dia lihat sesuatu di bawah pohon mangga dekat pagar rumah itu. Edebik, cairan hitam keunguan yang lengket. Waktu dia nyalain senter, baunya langsung nyegra amis, kental dan tajam banget. Itu bukan darah ayam, bukan juga darah kambing. Kata Pak Karno, itu baunya kayak darah haid yang basi. Besok paginya, kabar soal darah itu langsung nyebar. Warga pada bisik-bisik, takut, tapi juga penasaran. Beberapa nekat ngintip rumah Pak Damar dari jauh, berharap bisa lihat hal aneh. Dan benar saja, sore harinya, ada warga yang melihat Lestari pulang dari pasar kota. Dia bawa 2 kantong plastik hitam. Dari bawah plastik itu, kelihatan bulu ayam hitam yang masih gerak-gerak. Di tangan satunya, dia bawa bungkusan daun pisang yang aromanya nyengat banget, kayak minyak wangi campur bau dupa. Katanya sih, itu ayam cemani buat syukuran, gitu kata Leman, tukang ojek pasar yang nganterin Lestari. Tapi siapa yang syukuran? Malam-malam buta. Dan kenapa harus pakai ayam cemani, bunga 7 rupa, sama minyak misik segala? Warga makin resah, apalagi setelah tahu Lestari sering beli barang-barang aneh dari pasar dukun di kota. Ada yang pernah lihat dia beli kembang kantil, sirih 7 lembar, dan benang merah sepanjang lengan. Katanya sih buat penolak bala, tapi orang-orang bilang itu perlengkapan buat ritual pesugihan atau pelet tingkat tinggi yang bikin tambah gelisah. Tiap malam Jumat, ada suara orang baca mantra dari dalam rumah. Kadang suaranya pelan, kayak orang ngaji, tapi nadanya datar dan dingin. Kadang suaranya keras kayak teriakan, terutama pas tengah malam. Pernah sekali, suara itu terdengar seperti 2 orang bicara. Tapi waktu dicek, cuma ada Lestari sendirian di rumah. Suatu malam, Bu Arti, tetangga depan rumah, ngaku nggak sengaja ngintip lewat jendela pas dia dengar suara gaduh dari rumah Pak Damar. Dia lihat Lestari berdiri di ruang tengah, pakai kain putih rambut dayorai. Di depannya ada baskom besar dari tembaga, berisi air campur kembang. Tapi yang bikin bulu kuduk merinding, di tengah air itu mengambang kepala ayam yang baru dipotong. Darahnya masih nits-nits ke lantai. Lestari diam aja sambil melotot ke air itu, seolah lagi ngobrol sama bayangan dirinya sendiri. Malam itu juga, Bu Arti mimpi buruk. Dia mimpi didatangi Lestari yang pakai baju pengantin putih. Matanya merah semua, dan dari mulutnya keluar darah segar. Sejak itu, Bu Arti nggak pernah berani keluar rumah tiap malam Jumat. Pak Damar sendiri juga berubah. Dulu dia suka nongkrong di warung kopi, ngobrol sama tetangga, bantu ronda juga. Tapi sekarang dia jarang banget kelihatan. Kalaupun keluar rumah, wajahnya pucat, matanya kayak kurang tidur, dan tubuhnya kurusan. Tapi anehnya, senyum dia tetap ada. Senyum tipis yang nggak enak dilihat, kayak orang ketawa tapi matanya nangis. Waktu ada warga yang tanya kabar, dia cuma bilang, "Alhamdulillah, istri saya baik, rumah tangga saya sekarang sempurna." Tapi waktu dia ngomong gitu, tangan kirinya gemeteran kayak orang nahan sesuatu. Beberapa anak kecil yang main layangan di kebun belakang rumah itu juga mulai cerita hal-hal aneh. Mereka ngaku pernah ngelihat Lestari berdiri di bawah pohon mangga, lagi nyiram tanah pakai air dari kendi. Tapi tanah itu bukan tanah biasa. Warnanya kehitaman dan baunya kayak daging busuk. Ada juga yang bilang Lestari suka ngubur sesuatu di bawah pohon. Tiap malam Jumat Kliwon, waktu salah satu bocah nekat ngintip besok paginya, tanah itu kelihatan gembur dan ada bulu ayam hitam berserakan di atasnya. Bocah itu pulang sambil nangis, dan seminggu kemudian badannya demam tinggi tanpa sebab. Warga udah mulai yakin, ini bukan cuma soal rumah tangga atau istri kedua biasa. Ada yang gak beres, ada yang gak manusiawi. Pak RW sempat ngajak warga buat ngadain pengajian rutin biar suasana kampung adem lagi. Tapi tiap kali jadwal pengajian jatuh di malam Jumat, pasti ada aja halangan. Pernah hujan deras banget, pernah juga lampu mati total. Terakhir, ustadz yang mau ngisi pengajian mendadak jatuh sakit dan gak bisa bangun dari tempat tidur. Warga mulai saling jaga jarak. Gak ada yang berani terlalu dekat dengan rumah itu. Bahkan, anak-anak pun dilarang main ke sekitar situ. Tapi meskipun dijauhi, rumah itu tetap berdiri. Makin dingin, makin sunyi, dan makin bikin merinding tiap malam Jumat. Karena sekarang, bau darah itu udah gak cuma kecium di pagar, tapi mulai nyebar ke gang-gang kecil dan ke dalam mimpi para tetangga. Bu Sumi dulunya dikenal sebagai sosok yang cerewet tapi baik hati. Tiap pagi suka nyapa tetangga sambil nyapu halaman. Kadang ngasih gorengan ke anak-anak yang main di depan rumah.
Tapi sekarang, semua berubah. Sejak Pak Damar nikah sama Lestari dan tinggal serumah, Bu Sumi jadi pendiam. Bukan cuma pendiam biasa, dia bisu, bener-bener bisu. Nggak bisa ngomong sama sekali. Orang-orang kira awalnya karena stroke ringan. Namanya juga udah usia, siapa tahu faktor umur. Tapi pas dibawa ke rumah sakit, hasilnya bikin keluarga kaget. Dokternya bilang, lidah Bu Sumi nggak seperti lidah orang. Stroke, ada bekas luka. Luka bakar, katanya. Luka yang bikin syaraf lidahnya mati. Ini seperti trauma panas yang disengaja, Bu. Bukan alami. Begitu kata dokternya waktu bicara sama keponakan Bu Sumi. Sejak itu, keluarga curiga. Tapi siapa yang bisa dituduh? Di rumah itu cuma ada Bu Sumi, Pak Damar, dan Lestari. Dan sejak Lestari masuk ke situ, suasananya memang gak pernah sama lagi. Rumah yang dulu hangat, sekarang dingin, sepi banyak. Warga bilang, tiap malam Jumat Kliwon, dari arah rumah itu suka kedengeran suara aneh. Kayak perempuan ketawa lirih. Kadang suara geraman. Kadang juga suara Bu Sumi sendiri. Nangis kecil di kamarnya. Tapi anehnya, pas dicek, Bu Sumi lagi tidur. Keponakan Bu Sumi, namanya Ratih, pernah nginep beberapa hari buat nemenin. Katanya, tiap malam Bu Sumi suka tidur gelisah. Badannya gerak sendiri, kadang kejong. Kayak orang mimpi buruk. Dan yang paling bikin merinding, tiap malam Jumat Kliwon, Bu Sumi selalu mimisan. Bukan cuma mimisan dikit, tapi ngalir. Sampai ban dan gulingnya merah semua. Ratih pernah panik, mau bangunin, tapi malah syok waktu ngeliat tangan Bu Sumi yang lagi nulis di dinding kamar. Pakai darahnya sendiri, tulisannya aneh, kayak huruf Jawa, tapi kuno banget. Ratih sempat motret dan nunjukin ke orang pinter di kampung sebelah. Orang itu langsung pucat, katanya, itu tulisan pemutus pelet. Huruf-huruf yang biasa dipakai buat melawan ilmu pengasihan tingkat tinggi. Tapi kalau nulisnya pakai darah sendiri, artinya dia udah diserang langsung, kata orang pinter itu. Jiwanya digerogoti. Dan dia cuma bisa lawan pakai sisa kesadarannya. Sejak saat itu, Ratih yakin, Bu Sumi bukan sakit biasa. Dia kena guna-guna, dan satu-satunya orang yang punya alasan untuk ngelakuin itu ya cuma Lestari. Tapi masalahnya, Pak Damar sekarang seperti orang yang buta. Tiap dibilangin, dia malah marah. Waktu Ratih ngajak Bu Sumi ke kiai di kampung, Pak Damar ngamuk, nggak usah dengerin orang-orang kampung. Ini bukan zaman jin, katanya sambil banting piring. Bahkan suatu hari, Pak Damar sempat ngusir Ratih dari rumah. Katanya terlalu ikut campur. Padahal Ratih cuma mau nolong tantenya sendiri. Siak. Kejadian itu, Ratih nggak pernah balik lagi. Tapi dia nitip pesan ke tetangga buat jagain Bu Sumi dari jauh. Lambat laun, warga mulai sadar ada yang nggak beres di rumah itu. Bukan cuma karena bau aneh atau suara-suara malam, tapi karena Bu Sumi makin lemah. Wajahnya pucat, matanya sayu. Tapi anehnya, tiap ada tamu datang, dia bisa duduk, senyum, seolah-olah nggak kenapa-kenapa. Kayak ada sesuatu yang maksa dia buat. Kelihatan baik-baik aja, tapi matanya nggak bisa bohong. Ada ketakutan yang dalam, kayak orang yang nyimpen rahasia besar tapi nggak bisa cerita. Suatu malam, tetangga depan rumah ngelihat sesuatu yang nggak bisa mereka jelasin sampai sekarang. Waktu itu malam Jumat Kliwon juga, sekitar jam 2 pagi. Mereka ngelihat ada bayangan perempuan tua keluar dari kamar Bu Sumi. Jalannya lambat, pakai baju putih panjang, rambutnya panjang banget, dan mukanya enggak punya mata, cuma 2 lubang hitam gelap. Bayangan itu jalan pelan ke arah pohon mangga di samping rumah. Di bawah pohon itu, ia berhenti, lalu duduk bersila, dan mulai nulis di tanah. Enggak pakai alat, tapi pakai jari. Tapi yang keluar dari jarinya itu, darah kental, dan baunya busuk banget. Kayak daging busuk yang dibiarin berhari-hari. Tetangga yang lihat itu langsung ngeluarin doa-doa pelan. Tapi pas mereka berkedip sebentar, sosok itu udah nggak ada. Besok paginya, di bawah pohon itu, ada bekas tulisan aneh. Lagi-lagi huruf Jawa, tapi yang kali ini katanya bukan buat nolak pelet, tapi buat minta tolong. Warga mulai takut, tapi mereka juga bingung harus berbuat apa. Soalnya, Pak Damar sekarang jarang keluar rumah. Tiap hari kerja di dalam, katanya. Nulis buku, atau belajar bisnis online, tapi warga curiga dia sebenarnya lagi belajar ilmu hitam bareng Lestari. Soalnya, Lestari suka datang bawa buku-buku tua yang dilapis kain hitam. Katanya, buku warisan leluhur, tapi warga yang pernah lihat. Isinya belang. Itu kitab kuno buat ngikat jiwa seseorang. Dan semua tanda-tanda itu bikin warga makin yakin. Bu Sumi bukan cuma korban cuma tangga biasa. Dia korban ilmu hitam. Dan sekarang, dia sendirian, orang-orang udah mulai nyari cara
Ada yang nyaranin ngundang kiai kampung. Ada yang pengen ngadain pengajian di sekitar rumah. Tapi semua itu belum dilakukan. Karena tiap orang yang ngusulin, entah kenapa, selalu jatuh sakit, mendadak, tanpa sebab yang jelas. Sampai akhirnya, seorang warga yang dulunya pernah jadi santri, berani nyamperin rumah Pak Damar diam-diam. Malam hari, dia nguping dari balik pagar. Dan apa yang dia dengar bikin darahnya dingin. Dari dalam rumah, dia dengar suara Lestari lagi komet-kamit baca sesuatu. Tapi bukan bahasa Indonesia, juga bukan Arab. Bahasanya kasar, patah-patah, kayak bahasa kuno, diselingi suara bisikan dan ketua. Lalu terdengar suara Pak Damar. Nangis, bukan tangis biasa, tapi kayak orang yang nyesel banget, tapi udah telanjur masuk terlalu jauh. Santri itu nggak kuat, dia langsung pulang dan cerita ke orang-orang. Tapi anehnya, besok paginya dia demam tinggi, dan 3 hari kemudian dia lupa semuanya. Amnesia total, nggak ingat dia pernah dengar apa. Sejak itu, warga cuma bisa pasrah. Nggak ada yang berani campur, tapi mereka masih sering liatin Bu Sumi dari jauh. Kadang, kalau dia lagi duduk di teras, matanya nanar, ngeliat langit. Tapi siapapun yang lihat, pasti bakal setuju satu hal. Dia bukan cuma butuh obat, dia butuh diselamatkan. Sebelum semuanya terlambat, setelah kejadian Bu Sumi mendadak bisu, suasana rumah Pak Damar makin aneh. Tapi yang paling bikin warga merinding justru kejadian yang menimpa anak kandung. Pak Damar sendiri, Tio, anak laki-laki satu-satunya dari istri pertama itu, dulunya ceria, suka main layangan, lari-larian tiap sore. Tapi semua berubah setelah ayahnya nikah lagi sama Lestari. Tio mendadak jadi pendiam, matanya kosong jurang senyum. Beberapa warga sempat kasihan, ngira Tio cuma sedih karena ibunya jadi kayak orang sakit jiwa. Tapi ternyata bukan cuma itu. Mulai malam Jumat pertama setelah Pak Damar resepsi, Tio sering bangun tengah malam sambil nangis. Suaranya lirih, cuma bilang, "Dia datang lagi, Bu." Dia duduk di pojokan kamar. Waktu ditanya siapa yang dimaksud, Tio nggak pernah bisa jawab jelas. Tapi suatu malam, dia sempat cerita ke tetangganya yang biasa jadi tempat curhat. "Bulani," Tio bilang, "ada perempuan duduk di pojokan kamarnya tiap malam. Rambutnya panjang banget, basah kayak habis diceburin. Sumur, matanya hitam semua, nggak ada putihnya. Mulutnya selalu mangap, napasnya bau anyir kayak darah. Dan dia cuma minta satu hal, berulang-ulang, bagi darahmu dikit aja." Bulani awalnya nyangka Tio cuma mimpi buruk. Tapi seminggu kemudian, waktu nganter makanan ke rumah Pak Damar, Bulani lihat sendiri tangan Tio penuh bekas cakaran. Panjang-panjang, dalam, kayak dicakar kuku tajam. Tapi waktu ditanya, Tio cuma senyum kecil dan bilang, dia nggak marah kok, cuma pengen main. Pak Damar sendiri cuek. Dia malah makin mesra sama Lestari. Sering jalan bareng makan di luar, dan Tio dibiarkan tidur sendirian. Ibu kandungnya, Bu Sumi, juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma duduk di kursi ruang tengah, sesekali menggigil, sesekali mimisan. Nggak bisa teriak, nggak bisa manggil, cuma nangis pelan kalau lihat Tio lewat. Malam yang paling mencekam itu datang waktu bulan purnama pas Jumat Kliwon. Sekitar jam 2 pagi, warga sekitar dengar suara ayam berkokok 3 kali. Padahal waktu subuh, suara itu nyaring banget, kayak dari halaman rumah Pak Damar. Gak lama setelah itu, ada yang dengar suara tangisan kecil. Makin lama makin pelan, lalu hening total. Besoknya, Pak Damar bangun dan nemuin Tio udah nggak di kamarnya. Tapi bukan cuma itu yang bikin merinding. Di dapur, Pak Damar nemu mangkuk tanah liat yang biasa dipakai buat sesajen. Di dalamnya ada cairan merah kental, masih hangat. Bau amis langsung nyengat hidung. Di samping mangkuk, ada sehelai baju Tio kaos tidur warna biru, penuh bercak darah. Lestari yang pertama keluar kamar, pura-pura panik. "Pak, Tio kemana ya? Tadi malam dia kayaknya ngelindur, mungkin kabur." Pak Damar sempat kelabakan, tapi nggak lama kemudian wajahnya berubah datar. Seperti nggak kaget, seperti sudah tahu. Bahkan dia sempat ngomong pelan, tapi cukup. Terdengar Bulani yang kebetulan lewat depan rumah. Ya wis, kalau itu udah jalannya. Warga yang tahu Tio hilang langsung heboh. Ada yang bantu cari ke sawah belakang, ada yang ke sungai, bahkan ada yang naik ke bukit kecil tempat kebun. Yati, tapi nggak ketemu. Hilang tanpa jejak. Aneh banget. Karena semalam gak ada tanda-tanda pintu dibuka, gak ada jejak kaki, dan pagar juga masih terkunci dari dalam. Malam harinya, satu keluarga yang tinggal di rumah seberang ngaku sempat lihat bayangan Tio berdiri di bawah pohon mangga depan rumah. Tapi anehnya, Tio berdiri diam, mukanya pucat, bibirnya robek kayak disobek pisau. Di belakangnya, ada perempuan berbaju merah berdiri tanpa kaki, cuma melayang pelan.
Senyumnya lebar banget. Tapi matanya bolong. Nggak ada bola matanya. Cuma lubang gelap yang dalam. Setelah itu rumah Pak Damar makin terasa gelap. Bukan karena lampu mati, tapi suasananya jadi berat banget. Udara di sekitar rumah kayak pengap, bikin dada sesak. Dan anehnya, Lestari malah kelihatan makin cantik. Kulitnya bersih, tubuhnya wangi. Dan setiap hari ada aja tamu cowok yang datang bawa oleh-oleh. Nggak cuma dari kampung, ada yang dari kota. Bahkan ada mobil mewah sekali waktu parkir depan rumah. Mereka semua kayak kesirep. Kalau udah ngobrol sama Lestari, langsung diem, ngikut aja. Bahkan ada yang ngasih uang jutaan tanpa mikir. Bu Sumi makin parah. Tiap malam teriak tanpa suara, menggigil, dan di kakinya mulai muncul luka-luka kecil, kayak digigit sesuatu. Tapi yang bikin warga benar-benar yakin ada yang gak beres adalah waktu salah satu warga Pak Lurah diam-diam datengin seorang kiai sepuh dari desa sebelah. Kiai itu cuma lewat depan rumah Pak Damar, gak masuk. Tapi begitu sampai di depan pagar, beliau langsung berhenti. Napasnya berat. Lalu bilang, "Wes ora usah diterusin. Anak tumbal cilik disuguhke, nanging jeninen ge dudu anakmu dewe." Waktu diterjemahin, artinya, sudah, nggak usah dilanjut. Ada tumbal anak kecil yang dikorbankan. Tapi yang dikorbankan itu bukan benar-benar anaknya sendiri. Warga bingung. Maksudnya apa? Tapi kiai itu nggak mau ngomong lebih. Dia cuma bilang, yang terjadi di rumah itu bukan cuma pelet, tapi ada perjanjian lama. Ilmu warisan dari leluhur Lestari yang aktif kembali setelah ritual tertentu, ritual yang butuh darah segar dan bukan sembarang darah. Harus dari anak kandung atau keturunan yang punya ikatan darah. Malam-malam setelah itu, makin sering warga dengar suara anak kecil nangis dari sumur belakang rumah Pak Damar. Tapi waktu dicek, nggak ada siapa-siapa. Dan tiap suara itu muncul, Lestari selalu ketawa pelan dari dalam rumah. Ketawa lirih, tapi panjang. Suaranya kayak bukan manusia. Beberapa orang sempat ngusulin buat lapor polisi. Tapi yang aneh, setiap warga yang nekat ngomongin hal itu, pasti jatuh sek. Satu kena tipus mendadak, satu lagi kecelakaan motor, satu lagi lidahnya mendadak bengkak dan gak bisa ngomong selama seminggu. Akhirnya semua diam. Gak ada yang berani buka suara lagi soal Tio. Seolah-olah anak itu memang gak pernah ada. Tapi malam Jumat berikutnya, Bu Sumiang belum bisa ngomong, tiba-tiba berdiri dari kursinya, jalan pelan ke dinding ruang tengah. Lalu, pakai jarinya sendiri, dia koret-koret tembok dengan darah dari telapak tangannya yang luka. Huruf-huruf Jawa kuno muncul lagi, lebih panjang dari sebelumnya. Kali ini, setelah selesai nulis, Bu Sumi pingsan, dan warga yang ngerti tulisan itu langsung gemetar, karena artinya si jiwis dijupuk, rong bakal nyusul. Nanging darah sejatine durung warek. Artinya, satu sudah diambil, dua akan menyusul, tapi darah aslinya belum puas. Sejak Tio hilang, suasana rumah Pak Damar berubah drastis. Rama, itu yang dulunya sering terdengar tawa anak-anak dan obrolan keluarga, sekarang jadi sunyi, kayak rumah kosong. Padahal masih ada yang tinggal di dalam. Warga sekitar mulai curiga, tapi nggak ada yang berani ngomong langsung. Soalnya, Lestari istri keduanya terlihat makin cantik dan bersinar. Kulitnya bersih, matanya berbinar terus, senyumnya manis. Tapi justru itulah yang bikin merinding. Terlalu cantik buat ukuran manusia biasa. Sedangkan Pak Damar sendiri malah kelihatan makin rusak. Wajahnya pucat kayak orang kekurangan darah. Jalannya udah nggak tegak, lebih mirip orang mabuk, matanya merah, seperti kurang tidur berhari-hari. Kadang mulutnya komat-kamit sendiri, kayak lagi ngobrol sama sesuatu yang gak kelihatan. Warga yang lihat dia di warung, suka bisik-bisik, itu Pak Damar masih hidup beneran gak sih? Tapi, yang paling mencolok dari rumah mereka adalah baunya. Bau busuk yang menyengat tiap sore. Bukan bau got atau bangkai tikus biasa. Tapi bau aneh, campuran amis kayak darah segar, tanah yang baru digali, dan bau bunga yang udah busuk. Kalau ada yang lewat depan rumahnya, pasti refleks nutup hidung atau mempercepat langkah. Pak Raji, tetangga depan rumah, akhirnya nggak tahan juga. Dia udah tinggal di situ dari sebelum Pak Damar pindah. Hatinya nggak tenang tiap malam denger suara aneh dari rumah sebelah. Kadang suara cekikikan perempuan, kadang suara langkah kaki di atap. Padahal nggak ada pohon yang tinggi dekat situ. Malam Jumat itu, dia nekat pukul 1 malam. Pak Raji pelen-pelen keluar rumah. Dia bawa senter kecil dan tangga lipat. Awalnya cuma niat ngintip dari tembok samping. Tapi begitu dia lihat jendela dapur kebuka sedikit, rasa penasarannya menang. Tangga disandarin ke pagar belakang rumah Pak Damar. Kaki Pak Raji gemetaran waktu naik pelan-pelan. Dia intip ke arah dapur dari celah jendela. Awalnya gelap, tapi matanya bisa menyesuaikan perlahan. Dan disitulah jantungnya kayak berhenti berdetak. Di dalam dapur,
ada cahaya merah redup dari lilin-lilin kecil. Di tengah ruangan, Lestari duduk, bersila. Pakaiannya putih, rambutnya tergerai panjang sampai lantai. Di depannya, ada boneka aneh. Bukan boneka biasa, tapi kayak patung kecil dari lilin. Di bagian kepalanya, rambut manusia asli panjang dan hitam. Di sekitar boneka itu, ada lingkaran darah. Darahnya masih segar, menetes ke lantai. Di salah satu sisi, ada ayam cemani ayam hitam yang udah nggak punya kepala. Yang bikin Pak Raji hampir jatuh dari tangga adalah benda di tangan. Dia megang foto Pak Damar, tapi matanya ditusuk jarum 2 buah. Jarum panjang warna perak menusuk dari tengah sampai tembus belakang. Lestari nggak ngomong apa-apa, tapi bibirnya terus bergerak. Mulutnya komat kamit baca mantra yang suaranya lirih banget. Kayak suara angin yang berbisik. Pak Raji udah mau turun, tapi tiba-tiba dia lihat sesuatu di pojokan dapur. Awalnya dikira boneka juga, tapi waktu sosok itu gerak, Pak Raji kaget setengah mati. Itu Tio, anak kandung Pak Damar yang katanya hilang. Tapi wujudnya sekarang bukan lagi anak manusia biasa. Wajahnya pucat banget, kayak nggak ada darah. Matanya kosong, melotot lurus ke depan. Tapi yang paling serem, bibirnya robek dari ujung ke ujung, kayak bekas disayat paksa. Dan dari robekan itu, dia tersenyum. Lebar bank, senyum yang gak wajar. Tio ngeliatin Pak Raji, tatapannya lurus ke arah jendela, seolah tahu ada yang ngintip. Senyumnya makin lebar. Pak Raji langsung jatuh ke belakang, nyaris pingsan. Untung dia bisa lari balik ke rumahnya. Besoknya, Pak Raji demam tinggi, badannya panas dingin. Mulutnya cuma bisa bilang satu kalimat berulang-ulang, dia senyum. Dia senyum ke aku. Warga makin yakin ada yang gak beres, tapi gak ada yang berani lapor ke polisi. Soalnya malam-malam selalu ada suara aneh dari rumah Pak Damar. Suara orang tertawa cekikikan, suara pintu dibanting, suara orang nangis dan minta tolong, tapi cuma terdengar samar-samar. Gak ada yang tahu itu suara siapa. Dan setiap pagi, Lestari keluar rumah seperti biasa, senyum ke semua orang, cantik, segar, dan menyeramkan. Yang bikin semuanya makin gila. Suatu malam ada seekor anjing kampung yang nyelonong masuk ke halaman rumah Pak Damar. Anjing itu menggonggong keras ke arah dapur belakang, tapi mendadak melolong panjang. Keesokan harinya, anjing itu ditemukan mati di bawah pohon mangga. Matanya copot, lidahnya menjulur panjang, dan perutnya bolong. Bau amis makin menjadi-jadi. Tapi tetap, rumah itu seperti nggak tersentuh hukum. Warga cuma bisa berdoa, berharap semua cepat selesai. Tapi mereka nggak tahu, ini baru permulaan. Bau busuk itu bukan sekadar bau, tapi pertanda bahwa sesuatu yang jahat sedang tumbuh. Dan rumah itu sudah bukan rumah biasa lagi. Di dapur belakang rumah Pak Damar, ritual itu terus berlangsung. Setiap malam Jumat Kliwon, Lestari menyulut lilin merah, membaca mantra, dan memanggil sesuatu dari dunia lain. Dan yang paling mengerikan, Tio, yang kini hanya jadi cangkang kosong, selalu duduk diam di pojokan, menunggu, menatap dan tersenyum. Hujan turun dari sore, deras banget. Langit malam itu gelap kayak tumpahan tinta. Sesekali pecah sama petir yang niambar-niambar bikin jantung deg-degan. Warga kampung udah pada masuk rumah semua, nutup jendela, narik selimut, ngelipetin badan sambil nunggu badai reda. Tapi dari kayak ada satu titik merah yang tiba-tiba muncul. Api itu dari rumah Pak Damar. Awalnya cuma dikira sambaran petir biasa, tapi lama-lama apinya makin besar, membesar dari atap, terus nyebar ke tembok, jendela, pintu. Orang-orang yang lihat langsung panik. Jeritan terdengar dari gang ke gang. Woi, rumah Pak Damar kebakar. Cepet, ember, air. APA. Tapi meskipun rame-rame nyiram, nggak ada yang bisa masuk ke rumah itu. Pintu depan dikunci dari dalam. Jendela-jendela digembok. Bahkan ada yang nyoba dobrak pakai linggis. Tapi malah mental kayak ada yang nahan dari dalam. Aneh. Pak Raji yang pertama kali ngelihat kobaran api itu sempat lari ke belakang rumah, mau nyari jalan masuk lewat dapur. Tapi pas dia sampai di dekat sumur tua yang katanya udah lama nggak dipakai, dia ngerasa hawa aneh banget, kayak tiba-tiba masuk ke ruangan penuh bunga layu yang dicampur bau darah. Sumur itu kebuka, padahal sebelumnya ditutup beton dan dikunci. Dia sempat nengok sebentar ke dalam sumur. Nggak terlalu kelihatan karena gelap, tapi ada genangan yang warnanya bukan air, merah, dan kental, kayak darah. Pas api akhirnya padam setelah hampir 2 jam, warga mulai masuk pelan-pelan. Yang mereka temuin di dalam rumah bikin semuanya bungkam. Ruang tamunya gosong, kayu-kayu terbakar, sofa meleleh, kaca pecah semua. Tapi di tengge-tengga reruntuhan, ada tubuh yang terbakar. Utuh, bukan utuh kayak nggak kena api, tapi nggak habis.
terbakar tapi masih bisa dikenali. Itu Pak Damar. Dia tergeletak telentang, matanya melek tapi kosong. Tangannya mencengkeram dada, dan di kakinya ada lilin merah yang masih menyala kecil. Entah kenapa nggak ikut mati kena air, tapi yang bikin semuanya makin ngeri adalah Lestari nggak ada. Satu rumah disisir, kamar dikubek, dapur dilongok, loteng dicek, tapi hasilnya nihil. Nggak ada jejak, seolah-olah perempuan itu lenyap ditelan api, atau sengaja pergi sebelum semuanya terbakar. Tapi di salah satu tembok yang gosong di ruang tengah, ada tulisan besar dari sesuatu yang warna merah tua, entah darah, cat atau apa. Tapi baunya amis banget. Tulisan itu berbunyi, "Pelet harus terus diberi darah." Seketika semuanya diam. Nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani tanya. Setelah kejadian itu, rumah Pak Damar dibiarkan kosong. Warga udah ogah dekat-dekat. Apalagi setelah seminggu kemudian, ada warga yang lewat pas malam Jumat Kliwon. Katanya dengar suara gamelan dari dalam rumah itu. Padahal jelas-jelas rumahnya udah gosong dan gosong. Nggak ada listrik, nggak ada penghuni. Beberapa anak muda yang iseng nekat ngintip dari pagar, katanya lihat bayangan perempuan di balik jendela cantik banget, berdiri diam, pakai kebaya merah, bibirnya senyum, tapi matanya kosong. Tangannya megang mangkuk tanah liat. Di dalam mangkuk, itu cairan merah menggenang, darah. Waktu itu, ada yang sempat rekam pakai HP, tapi begitu video itu dibuka di rumah, isinya cuma layar hitam dan suara gamelan pelen-pelen yang makin lama makin keras. Salah satu dari mereka kesurupan, and he go, sambil nangis, bilang, saya mau pulang, tolong tutup sumurnya. Dia keluar lagi. Warga akhirnya sepakat nutup lagi sumur belakang rumah Pak Damar pakai beton lebih tebal. Tapi tetap aja, tiap malam Jumat Kliwon, ada aja yang ngaku dengar suara-suara aneh dari arah rumah itu. Kadang gamelan, kadang suara perempuan nyanyi, legu, kadang suara anak kecil ketawa cekikikan. Tapi semuanya sepakat satu hal. Sejak kebakaran itu, banyak yang bilang Lestari belum pergi. Bukan cuma jasadnya yang hilang, tapi auranya masih di situ. Pelet itu belum mati, belum selesai. Karena Pelet bukan cuma soal cinta, tapi juga soal kekuatan. Darah yang dikasih ke Pelet itu udah bikin Lestari lebih dari manusia biasa. Orang-orang yang percaya bilang, selama sumur itu masih ada, selama mangkuk tanah liat itu masih berisi darah, maka Lestari masih hidup. Entah di mana, entah dalam wujud apa. Ada juga yang bersumpah sempat lihat perempuan muda numpang ojek di pinggir jalan besar sekitar kampung. Cantik, matanya tajam, pakai kebaya merah. Waktu ditanya mau kemana, dia cuma bilang, saya lagi cari yang baru, suami yang baru, darah yang baru. Sejak malam itu, rumah Pak Damar dijadikan batas kampung. Nggak ada yang berani tinggal di dekatnya. Nggak ada yang mau lewat sendirian. Tapi buat yang penasaran, kalau kamu nekat lewat depan rumah itu pas malam Jumat Kliwon, coba deh perhatiin jendelanya. Kadang ada bayangan perempuan berdiri di sana, senyum, dan mangkuknya penuh darah. Itulah kisah mengerikan tentang Pelet, istri kedua. Bukan cuma soal cinta yang dipaksakan atau kecantikan yang didapat dari cara sesat, tapi tentang harga yang harus dibayar. Karena setiap keinginan yang dikabulkan lewat jalan hitam selalu minta balasan. Dan biasanya, yang jadi tumbal bukan cuma orang lain, tapi juga jiwa kita sendiri. Rumah Pak Damar memang sekarang sepi, tapi bisik-bisik warga nggak pernah berhenti. Ada yang bilang kalau kamu berani berdiri di depan jendelanya malam Jumat Kliwon, kamu bakal lihat Lestari masih muda, masih cantik, senyum pelan, sambil nunjuk ke dalam, ayak masuk. Katanya, dia lagi cari suami baru, buat dikorbankan. Jadi hati-hati kalau kamu tergoda sama kecantikan yang datang tiba-tiba. Apalagi kalau awalnya biasa-biasa aja, tapi mendadak jadi memesona. Karena mungkin itu bukan cinta, tapi Pelet. Dan Pelet itu masih hidup. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.